Nabi Musa adalah salah satu dari ke-25 nabi yang menjadi utusan Allah. Kisah Nabi Musa yang akan kita saksikan ini akan menjadi cerita sejarah dalam Islam yang juga memiliki banyak makna. Sikap beliau yang selalu meminta pertolongan pada Allah harus ditiru. Nabi Musa adalah putra dari Imron bin Yashar bin Kahits bin Lawi bin Yakub. Ia juga merupakan saudara sepupu dari Nabi Harun, sedangkan ibunya bernama Yukapat. Usia Nabi Harun beberapa tahun lebih tua dari Nabi Musa. Nama pamannya adalah Korun bin Yashar bin Kahits bin Lawi. Peristiwa kelahiran Nabi Musa. Awalnya Fir'aun, yang saat itu menjadi raja, bermimpi. Ia melihat api yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian, api tersebut membakar Mesir, tapi pada saat itu, api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Setelah bangun dari tidur, Fir'aun pun mengumpulkan para ahli nujum dan beberapa tukang sihir dan meminta mereka untuk menceritakan apa maksud dari mimpi itu. Mereka pun bercerita bahwa arti mimpinya adalah akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan Mesir, dan bayi ini berasal dari Bani Israel juga. Sejak saat itu, Fir'aun pun memerintahkan bala tentaranya untuk meniadakan setiap bayi lelaki yang lahir di Bani Israel. Ia meminta mereka untuk membunuh bayi-bayi lelaki tersebut tanpa terkecuali. Setelah itu, lahirlah Nabi Musa yang juga berasal dari kalangan Bani Israel. Setelah Musa lahir, sebagai seorang ibu, tentu ia khawatir dan gelisah. Ia juga takut para bala tentara tersebut akan membunuh anak lelakinya jika Fir'aun mengetahui perihal putranya yang baru saja lahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya memberi ibunya Nabi Musa sebuah ilham untuk menghanyutkan Musa ke sungai. Tapi Allah berjanji akan memberikan kembali Musa pada ibunya suatu hari nanti. Muara sungai tempat Musa dihanyutkan ternyata sampai di istana Raja Fir'aun. Setelah itu, Musa pun ditemukan oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu bernama Asiyah binti Muzahim bin Ubaid bin Al-Rayyan bin Al-Walid. Setelah menemukan bayi laki-laki itu, akhirnya Asiyah pun mengasuhnya dengan memberi Musa ASI dari perempuan yang juga sedang menyusui saat itu. Namun, muncul keanehan saat Musa akan diberi ASI oleh para ibu yang sedang menyusui. Musa tidak mau menyusu pada mereka, sehingga ibu kandungnya pun menawarkan diri untuk menyusuinya. Akhirnya, Musa mau menyusu pada ibunya, dan hal itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengembalikan Musa kembali pada ibu kandungnya. Sejak kelahirannya, Musa menjadi anak angkat dari Fir'aun dengan Asiyah selama beberapa tahun, hingga ia beranjak remaja. Pada suatu ketika, Musa mendapati dua orang yang sedang berkelahi saat ia berjalan-jalan di kota. Orang pertama berasal dari pasukan Fir'aun, dan orang kedua berasal dari Bani Israel. Setelah itu, ia pun membantu orang yang berasal dari Bani Israel dan memukul orang dari pasukan Fir'aun sampai orang itu meninggal di tempat.
Manusia pun melarikan diri ke kota Madian. Dan di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan kelompok orang yang berebutan untuk mengambil minum di sumur yang akan diberikan pada hewan ternaknya. Musa pun membantu mereka untuk memberi minum pada hewan-hewan ternaknya. Setelah itu, ia pun mengantarkan mereka pulang ke rumah. Dan ternyata mereka adalah putri dari Nabi Syuaib. Musa pun menceritakan pelariannya pada Nabi Syuaib, dan salah satu Nabi Allah tersebut meminta Musa untuk membantu mengembalakan hewan ternak yang ia punya. Musa pun menerima permintaan tersebut. Pada saat itu, Nabi Syuaib berkata pada Musa bahwa jika ia berhasil mengembala ternak selama 8 tahun lamanya, maka Musa diberi pilihan untuk menikahi salah satu putrinya. Tapi jika Musa berhasil menggembala sampai 10 tahun lamanya, ia diizinkan untuk memilih salah satu putrinya untuk dijadikan istri atau bahkan keduanya. Seiring dengan berjalannya waktu, kisah Nabi Musa singkat berikutnya berlanjut ke waktu menggembala ternak Nabi Syuaib sampai 10 tahun lamanya. Musa menerima wahyu pertamanya di Bukit Tur Sina. Saat itu Musa sudah menikah dengan anak dari Nabi Syuaib yang bernama Syafura. Mereka berdua pun menuju ke negara Mesir. Ketika mereka tiba di sebuah bukit saat malam tiba, ia melihat sebuah cahaya dan Musa mendekati asal sinar tersebut. Setibanya di sana, terdengar sebuah suara yang menuju ke arah Musa. Wahyu yang ia terima saat itu kurang lebih begini. Musa, kamu sedang berada di sebuah lembah suci. Lepaskan terompah yang kamu kenakan dan kamu menjadi rasul utusanku. Aku adalah Allah, maka jalankan perintahku karena tiada Tuhan selain aku. Dirikanlah sholat dan menyembah hanya kepadaku. Nabi Harun pun dimintai tolong oleh Nabi Musa untuk menemaninya berdakwah setelah ia menerima wahyunya. Ia berencana akan meminta Nabi Harun berdakwah pada Fir'aun, tetapi ia mengalami kecacatan yang disebabkan oleh memakan bara api diminta oleh Fir'aun saat ia kecil. Hal ini membuat cara bicaranya tidak mudah dipahami sebagaimana manusia biasanya. Nabi Musa akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju Mesir setelah menerima wahyu. Setelah sampai di sana, menemui ibu kandung dan juga Nabi Harun, lalu mengajak Nabi Harun untuk berdakwah. Kemudian, Nabi Musa menemui Fir'aun dan mengajaknya untuk ikut menyembah Allah. Ia pun berkata bahwa ia sudah menjadi utusan dan Rasul Allah yang akan mengajak Fir'aun untuk ikut menyembahnya. Tapi tentu saja, Fir'aun menolak dan ia meminta bukti bahwa Nabi Musa memang utusan Allah dengan cara menunjukkan mukjizatnya. Tapi Fir'aun menyuruh para tukang sihir untuk melemparkan tali yang dimana tali-tali itu berubah menjadi ular. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kembali Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Setelah itu, tongkatnya berubah menjadi ular-ular yang besar yang pada akhirnya memakan semua ular si tukang sihir. Fir'aun sangat marah melihatnya dan ia menyebut bahwa Nabi Musa hanyalah seorang tukang sihir. Ia pun meminta mukjizat yang lainnya. Nabi Musa pun memasukkan tangannya ke dalam saku, lalu mengeluarkannya lagi. Saat dikeluarkan, dari tangannya itu muncul cahaya yang sangat menyilaukan bagi Fir'aun dan pasukannya. Hingga Fir'aun meminta Nabi Musa untuk memasukkan lagi tangannya ke dalam saku. Tapi hal itu juga tetap membuat Fir'aun tidak percaya bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun adalah Nabi dan Rasulnya Allah.
Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah di hadapan Fir'aun, dan Fir'aun menolaknya, Fir'aun tentu saja semakin marah. Ia pun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh Nabi Musa. Tak hanya Nabi Musa saja, tapi para pengikutnya juga diperintah untuk dibunuh. Mengetahui hal itu, Nabi Musa dan orang-orang yang menjadi pengikutnya melarikan diri ke Laut Merah. Saat itu, Nabi Musa bingung dengan situasi yang serba menegangkan karena pasukan Fir'aun berada di belakang mereka, sedang mengejar ia dan pengikutnya. Pada sebuah laut yang membentang sangat luas, pasukan Fir'aun menghalangi jalan Nabi Musa dan pengikutnya. Allah kembali memberikan wahyunya kepada Nabi Musa dengan meminta Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke arah laut. Kemudian laut pun terbelah menjadi dua secara otomatis, dan Nabi Musa memiliki jalan untuk menyeberangi lautan. Setelah Nabi Musa berada di seberang lautan, pasukan Fir'aun masih berada di tengah lautan. Allah pun memerintahkannya kembali untuk memukulkan tongkatnya lagi ke Laut Merah. Jadi, laut kembali menjadi satu, dan seluruh pasukan beserta Fir'aun tenggelam di laut tersebut. Setelah diselamatkan dari kejaran dan kekejaman Fir'aun, Bani Israel malah kembali membangkang. Mereka meminta Musa membuat patung untuk disembah. Musa sangat sedih. Ia naik ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu dari Allah. Tapi kaumnya membuat patung anak sapi dari emas dan menyembahnya. Musa pun kembali dan marah besar. Namun, ia tetap sabar membimbing mereka. What does this mean? Harun, tell us. Anak-anak, kisah Nabi Musa mengajarkan kita untuk berani membela kebenaran, sabar saat diuji, dan taat kepada Allah dalam keadaan apapun.